Aparatur sipil negara, baik dengan status pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, memiliki tugas dalam melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat sekaligus pemersatu bangsa. Oleh karena itu, kewajiban seorang aparatur sipil negara adalah menjaga persatuan dan kesatuan, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan jujur, sadar dan tanggung jawab, dan penuh pengabdian. Selain itu, aparatur sipil negara atau dalam hal ini ASN dituntut untuk memiliki integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, dan ucapan, siap menjaga rahasia, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang ASN dikelola dengan sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan pengelolaan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan keberagaman latar belakang. Hal ini menjamin peningkatan kapasitas dan kualitas ASN yang terpantau dan dinilai secara adil dan transparan. Pelaksanaan sistem merit ini dilaksanakan dalam 2 tahapan utama, yaitu perencanaan dan monitoring penilaian dan pengembangan. Pada tahapan perencanaan, langkah pertama yang dilakukan adalah merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada institusi terkait. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ini sangat terkait dengan kebutuhan tenaga dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan. Langkah selanjutnya adalah proses pengadaan SDM yang dilakukan dengan mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel sehingga memiliki mekanisme kompetitif yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah proses pengadaan selesai dilaksanakan, maka selanjutnya adalah penempatan SDM pada posisi yang telah direncanakan. Pada tahapan ini, kesiapan infrastruktur pendukung SDM telah dipersiapkan dengan baik seiring dengan perencanaan yang telah dilakukan di awal. Setelah tahapan perencanaan selesai dilaksanakan, mulai dari perencanaan SDM hingga penempatan SDM, maka dilaksanakanlah proses monitoring, penilaian, dan pengembangan SDM yang sudah ada. Pada tahapan ini, penilaian SDM berdasarkan pangkat dan jabatan ASN dilakukan sebagai bentuk perhatian institusi dalam pengembangan karir seorang ASN. Berdasarkan penilaian tersebut, maka sumber daya manusia terkait berhak mendapatkan penilaian, serta dapat dikenakan promosi ASN atau mutasi ASN sebagai hasil penilaian yang telah dilakukan. Setiap ASN yang berkompeten dan memiliki prestasi berdasarkan hasil penilaian memiliki hak untuk menempati jabatan pimpinan tinggi. Dalam proses pengisian jabatan ini perlu dilakukan secara terbuka dan transparan serta dengan berbagai pertimbangan, diantaranya adalah kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan persyaratan lainnya sesuai dengan perundang-undangan. Diharapkan dengan seluruh ASN memahami mekanisme manajemen ASN ini dapat memiliki bayangan dalam pengembangan karir serta meningkatkan kinerja pelayanan di masyarakat. Seiring dengan masuknya Indonesia pada era revolusi industri 4.0 membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor birokrasi pemerintahan. Salah satu tuntutannya adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah yang responsif dan cepat. Salah satu bekal penting bagi seorang aparatur sipil negara dalam menghadapi perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu masif di era disruptif ini adalah penguatan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasikan tanggung jawab dan pelaksanaan tugas ASN ke dalam berbagai format dalam bentuk digital. Dalam pemanfaatan media digital, seorang ASN perlu berpandu pada 4 pilar literasi digital, yaitu cakap bermedia digital, etika bermedia digital, aman bermedia digital,
dan budaya dalam bermedia digital. Konsep cakap bermedia digital sangat terkait dengan kemampuan seorang untuk memanfaatkan media digital dengan fitur-fitur yang semakin canggih dan inovatif dalam proses dan aktivitas pelayanan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam proses pembayaran SPP di perguruan tinggi dapat menggunakan media dompet digital sebagai sarana mahasiswa untuk memudahkan transaksi keuangan mereka. Konsep cakap bermedia digital ini juga perlu didukung dengan konsep aman bermedia digital, di mana seorang ASN harus memastikan keamanan data-data transaksi digital yang ada di perguruan tinggi. Hal ini sangat penting mengingat data merupakan sasaran empuk peretasan komputer oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan dari data-data tersebut. Selain konsep cakap bermedia digital dan aman bermedia digital, seorang ASN harus menerapkan konsep etika bermedia digital. Konsep ini terkait dengan kemampuan ASN untuk bijak dalam memanfaatkan media digital, serta memanfaatkan sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan. Salah satu contoh penting penerapan etika bermedia digital adalah membiasakan untuk melakukan seleksi terhadap berbagai informasi serta menahan diri untuk menyebarluaskan informasi yang tidak layak disebarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, contoh penerapan yang tepat dalam etika bermedia digital adalah memanfaatkan media digital sebagai sarana penelusuran literasi digital di perpustakaan perguruan tinggi untuk mendukung proses pendidikan dan penambahan literasi pengetahuan mahasiswa. Terakhir, konsep budaya bermedia digital sangat terkait dengan pemanfaatan literasi digital sebagai bagian dari kehidupan seorang ASN. Sebagai bagian dari kehidupan, pemanfaatan digital sepenuhnya digunakan untuk hal-hal yang positif dan untuk menambah pengetahuan terkait perkembangan budaya, teknologi, sosial, ekonomi di masyarakat, dan meningkatkan pelayanan serta kecintaan terhadap tanah air. Diharapkan dengan memahami seluruh literasi digital, seorang ASN dapat menjadi bagian dari perubahan zaman yang semakin dinamis untuk terus berkontribusi bagi masyarakat.